Selamat sore pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Agnes Setiawan, blogger dari gurugeografi.id. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang konsep geografi. Ya, tapi kali ini saya akan bahas cuma dua saja. Ya, sebelumnya kalian tahu apakah itu konsep geografi? Konsep geografi pada dasarnya adalah istilah-istilah yang menyatakan makna geografi, ya. Nah, jadi konsep geografi itu adalah istilah-istilah yang menyatakan makna geografi di dalamnya. Tentu kalian kalau belajar matematika, misalkan kamu pasti pernah mendengar kata bilangan genap, atau bilangan ganjil, atau bilangan prima, dan lain sebagainya, kan? Nah, itu adalah konsep matematika. Nah, kalau di geografi, ada juga istilah-istilah lain yang di dalamnya hanya menyatakan makna geografi. Nah, pemirsa sekalian, di dalam materi pelajaran geografi SMA kelas 10, tentu kalian akan belajar tentang 10 konsep geografi menurut Ikatan Geograf Indonesia, bukan? Dalam materi konsep geografi di kelas 10, siswa itu dituntut untuk satu, membuat kalimat yang menyatakan konsep geografi tersebut, atau menyimpulkan makna konsep geografi yang tercantum di dalam kalimat. Kalau kalian nanti lihat soal-soal UN, pasti seperti itu ya jenisnya. Jadi ada menyimpulkan konsep, atau nanti kalian bisa membuat kalimat yang menyatakan konsep geografi tersebut. Kali ini saya akan bahas dua konsep saja terlebih dahulu, yaitu konsep lokasi dan konsep jarak. Kita lihat ya. Konsep geografi yang pertama itu adalah lokasi ya. Jadi yang namanya geografi itu intinya adalah lokasi sebetulnya. Jadi di mana ada geografi, dia pasti menjelaskan tentang lokasi. Makanya di konsep geografi, lokasi itu dicantumkan pada posisi pertama. Nah, lokasi terbagi menjadi dua. Satu, lokasi absolut. Yang kedua, itu lokasi relatif. Nah, di lokasi ada dua, absolut dan relatif. Apa bedanya? Yang absolut itu adalah kata kunci. Saya akan memberikan kata kunci untuk kalian semua ya. Kalau lokasi absolut, kata kuncinya adalah letak astronomis ya. Kata kunci dari lokasi absolut adalah letak astronomis. Sementara kata kunci dari lokasi relatif adalah kondisi sekitar ya. Ini dua cara untuk mempermudah pemahaman tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kalian itu harus bisa membuat kalimat yang menyatakan konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Bagaimana contohnya? Saya akan kasih contoh untuk lokasi absolut terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kata kunci dari lokasi absolut adalah letak astronomis. Jadi bagaimana kalimat yang menyatakan letak atau lokasi absolut? Sambil contoh. Nah, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, lihat di sini ada 6 derajat LU, 11 derajat LS. Nah, ini adalah makna lokasi absolut ya. Jadi kalau kalian membuat kalimat yang menyatakan lokasi absolut, maka di dalamnya harus ada lokasi astronomis kayak gini. Kamu boleh menggantinya dengan misalkan rumah kamu ada di mana ya posisinya, atau negara Jepang, negara Inggris ada di lokasi mana. Yang penting ada lintang dan bujurnya ya. Jadi kalau ini lintang, kalau bujur misalkan Indonesia 95, bujur timur sampai 1
41 bujur timur, ya. Nah, ini contoh lokasi absolut, ya, mutlak, ya. Jadi patokannya lokasi astronomis. Yang kedua, saya akan ambil contoh kalimat yang menyatakan lokasi relatif. Tadi kata kunci dari lokasi relatif itu adalah lingkungan sekitar. Jadi kamu harus bisa membandingkan lokasi tertentu dengan kondisi di sekitarnya. Contoh seperti ini. Ya. Contoh lokasi relatif. Rumah saya dekat ke stasiun, tapi jauh ke pasar. Nah, di sini dalam kalimat ini ada pernyataan tentang perbandingan, ya. Relativitas. Relativitas apa? Rumah saya terletak relatif dekat dengan stasiun, tapi jauh ke pasar, ya. Jadi lokasi rumah kamu itu bandingkannya antara stasiun dan pasar. Lokasi pasar dengan lokasi stasiun. Nah, itu lokasi relatif. Contoh yang lainnya seperti ini. Ya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, jadi posisi lokasi Indonesia terletak di antara lingkungan dua benua dan dua samudra. Itu relatif. Satu sisi menjelaskan tentang benuanya, satu sisi dibandingkan dengan letak samudra. Itu relatif. Ya, kamu bisa mengambil contoh tempat-tempat lainnya. Yang penting kamu bandingkan posisi tempat kamu dengan tempat lain. Contoh kalau di kelas, misalkan seperti ini. Tempat duduk saya sebelah kanannya berbatasan dengan si A. Nah, kalau di sebelah kirinya berbatasan dengan si B, itu sudah menyatakan lokasi relatif. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Jadi itu tentang konsep lokasi. Yang kedua, saya akan ambil contoh kalimat yang menyatakan konsep jarak. Ya. Apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan, ya, panjang lintasan. Nah, di dalam geografi jarak pun ada dua. Satu jarak absolut, yang kedua jarak relatif. Jadi yang ada absolut dan relatif itu lokasi dan jarak. Ya. Kata kuncinya gimana? Kalau lokasi absolut, kata kuncinya adalah ini pakai satuan matematis. Kalau jarak relatif ini pakai satuan waktu. Ya. Ini satuan matematis seperti kilometer, ya, kemudian meter dan lain-lain. Kalau waktu itu satuan misalkan jam, kemudian menit, ya, atau lainnya. Ya. Contoh dalam kalimat seperti apa? Misalkan buat kalimat yang menyatakan konsep jarak absolut. Ya. Contoh jarak absolut. Saya pergi ke sekolah menempuh jarak 5 km. Nah, ada angka 5 km ini sudah menyatakan jarak absolut. Ya, ini boleh kamu ganti dengan meter, ya, sentimeter. Ya, itu satuan panjang. Nah, kalau kalau jarak absolut, ya, jadi kamu intinya harus mencantumkan angka dan satuan panjang. Kalau jarak relatif, ini tinggal ganti, misalkan pakai jam. 6 jam perjalanan misal. Nah, ini ada 6 jam, ini adalah waktu tempuh kamu. Kamu boleh ganti, misalkan saya mudik ke Jogja dari Jakarta menempuh jarak 5 jam perjalanan. Nah, itu bagian dari jarak relatif, ya. Nah, jadi ini dua cara membedakan jarak absolut dan relatif, ya. Jarak absolut itu pakai satuan kilometer, meter, ya. Kalau jarak relatif itu pakai satuannya waktu. Nah, jadi itu dua penjelasan tentang konsep lokasi dan konsep jarak. Ya. Untuk konsep-konsep yang lain nanti saya akan
berikan penjelasan di video berikutnya. Nah, untuk info-info geografi yang lain, kamu boleh mengunjungi web saya di gurugeografi.id. Silakan kamu cari materi-materi saya di blog gurugeografi.id. Terima kasih.